Lur ya. Ini masih seputar Jawa Pos Radar Semarang untuk hari ini, edisi Kamis 3 November 2022. Ini sambungan utama. Ini beritanya seperti ini ya. Nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Cegah radikalisme libatkan 224 ex-napiter tentang radikalisme. Saya bacakan Lur ya. Semarang, Radar Semarang, Pemprov Jateng terus berupaya mencegah radikalisme dan terorisme di Jateng. Salah satunya dengan melibatkan 224 ex-narapidana terorisme atau napiter. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik atau Kesbangpol Provinsi Jateng, Hairudin mengatakan meskipun belum semua ex-napiter ikut terlibat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun pelibatan mereka bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bahaya radikalisme, terutama bagi generasi muda dan perempuan yang dikira rawan terkena. Berdasarkan data, ada 224 ex-napiter di Jateng, itu by name, by address. Tetapi memang belum semuanya itu sudah kembali ke NKRI. Masih sekitar separuh yang mengikuti. Sebagian kecil masih merah. Kita juga terus melakukan edukasi pada mereka, jelasnya. Kepada Jawa Pos Radar Semarang, saat ditemui di kantor Kesbangpol Jateng, ex-napiter ini terbagi menjadi 4 level, sebanyak 87 orang berada di level pertama dan masih tertutup. Kemudian level 2, 29 orang, dan level 3, 47 orang. Ini hampir semua mau ditemui. Terakhir level 4 sebanyak 81 orang. Ini sudah keluar penjara dan benar-benar mengakui NKRI dan bisa diajak bersosialisasi. Ia menambahkan keterlibatan ex-napiter ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alasan mereka bisa terlibat dalam kegiatan radikalisme, sekaligus proses bagaimana mereka bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini menarik dan beberapa kali kita coba, ketika Pak Gubernur mengajar itu juga melibatkan ex-napiter. Antusiasme dari masyarakat, terutama pelajar generasi muda ini bagus, karena dia cerita dari terjerumus ke radikalisme hingga bisa bebas. Menurutnya, statement dari ex-napiter yang paling mengetahui tentang terorisme hingga ke akar-akarnya, kita mungkin tahu secara teori, tapi mereka dulunya pelaku. Dan dia mengatakan yang paling tahu itu adalah mantan. Karena ada hal-hal yang memang tidak kita pahami. Bagaimana doktrinasinya, bagaimana mereka mendapatkan itu, ungkap. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati dan ikut mencegah terjadinya radikalisme. Kesbangpol juga menyediakan layanan bagi masyarakat untuk melapor kejadian radikalisme yang ada di lingkungannya. Harapannya pencegahan ini bisa dilakukan sedini mungkin. Tentang radikalisme ini memang tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat, tapi terutama tentang pemerintah, tapi kan juga harus kerjasama dengan masyarakat juga, ya. Ini pemerintah kan sudah berusaha menangkal adanya radikalisme, tapi yang terlibat radikalisme kan juga punya prinsip, ya, punya prinsip. Itu prinsipnya juga dia menganggap benar, sedangkan pemerintah kan juga menganggap benar. Jadi seperti ini saling gontok-gontokan sebetulnya. Nah,
Saya mengimbau aja, gitu. Tolong bagi pemerintah, gitu. Kalau ada orang masuk, udah masuk atau ketangkap sebagai snapiter, gitu, itu dimintakan ridho sama kedua orang tuanya. Ya. Setiap bisa pakai telepon, bisa pakai bertemu langsung, diridhoi pakai teori saya. Gitu. Nanti suatu saat akan kembali ke semula, ya, dengan ridho kedua orang tuanya. Bisa pakai telepon. Jadi usahakan dari yang berwenang, gitu, mengurusi tentang radikalisme ini. Pelakunya untuk dimintakan ridho dari kedua orang tua. Silakan dipraktekkan, dicoba. Nanti akan sembuh. Insya Allah bisa sembuh tentang radikalisme. Karena itu prinsip. Dengan ridho orang tua, otomatis anak akan kalah. Anak akan jadi manut. Karena orang tua yang melahirkan. Makanya ridho pasal Sumaila ini harus orang tuanya sendiri-sendiri. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa dipaksakan dengan tetangga, dengan apapun. Kalau menggunakan kedua orang tuanya, pasti akan selesai. Itu harapan saya. Cuma saya tidak memaksa. Ya. Silahkan dipraktekkan. Contoh-contohnya ada di channel saya. Tidak sulit. Mudah sekali. Ridho pasrah semuanya. Gampang. Silahkan dipraktekkan. Jadi nanti bisa dituntun. Dituntun, diridhoi setiap hari. Nanti akan luluh hatinya. Jadi lembut. Begitu masuk des di hati dingin, adem ayem tentrem, otomatis perubahan. Jadi perubahan, proses perubahan. Karena langsung nanti dituntun oleh Yang Maha Kuasa dari atas langsung. Nah, makanya orang tua itu harus pasrah, harus menyerah sama Yang Maha Kuasa itu harus menyerah orang tua. Nanti anak harus dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah nanti sama Yang Maha Kuasa diambil, istilahnya diambil, dipegang Yang Maha Kuasa, terus dituntun ke jalan yang seperti itu prosesnya. Mudah sekali. Nah itu harapan saya, harapan kami. Cuma tidak memaksa, terserah masyarakat, terserah pemerintah, terserah kalian. Kalau menggunakan teori saya, nanti semuanya akan selesai dengan ridho orang tuanya masing-masing. Jadi ini harapan kami aja. Dan pemerintah sudah berusaha, dan ya benar, ya sudah benar. Tapi ditambahi dengan ridho orang tua, nanti hasilnya akan terlihat jelas. Kalau semua orang, semua manusia sudah mendapatkan ridho orang tuanya masing-masing, otomatis kehidupan ini akan aman dan tenang. Nah, sementara di sini aja dulu.